haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa yang diberkati Tuhan. Satu sukacita tersendiri kembali bagi saya untuk ada dalam program kita Melangkah Pasti. Karena hidup ini kadang-kala penuh dengan ketidakpastian. Tetapi orang-orang yang beriman tahu persis jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Karena itu buat kita yang percaya, buat kita yang mengandalkan Tuhan, buat kita yang percaya tuntunan Roh Kudus, buat setiap kita percaya bahwa ada penjagaan pasukan malaikat Tuhan, maka kita harus melangkah dalam kepastian. Karena hari-hari ini bisa saja orang tidak pasti karena penyakit lah, karena situasi lah, karena keadaan lah, karena ekonomi lah, karena badai yang menerpa kehidupan kita. Tetapi apapun yang terjadi, kita punya Tuhan yang baik. Haleluya. Saya ingat lagu yang bilang, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ada di Warung Bungen yang ada di Bukit Makateteh di sini, dan ini adalah wilayah Manado, saudara, di Sulawesi Utara. Dan buat saya adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Di sini seperti kayak tempat rekreasi, ada spot-spot Instagramable, ya kan? Ada naik sepeda lah, ada ayunan lah, ada segala macam, saudara. Tapi yang paling penting adalah hati, karena kita tetap harus mengasihi. Alkitab berkata, hanya tinggal 3, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antara segalanya adalah kasih. Dan juga yang paling penting ada salib. Salib berdiri tegak di situ. Karena memang apapun yang terjadi, panas, dingin, ada angin ribut, ada badai, salib harus tetap tegak berdiri. Karena salib adalah lambang kemenangan kita. Salib adalah lambang kekuatan kita. Salib adalah lambang penebusan buat kita. Dan salib adalah lambang kemuliaan Tuhan buat kita. Itu sebabnya selalu saya bilang, the shape of Christianity is the cross. Bentuk dari kekristenan adalah salib. Kebanggaan hidup Kristen adalah salib. Kebanggaan kita bukan berkat, bukan mujizat, bukan jawaban doa, tetapi kebanggaan kita adalah salib. Karena di salib itu yang tidak mampu saya selesaikan, Yesus selesaikan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari Bukit Makateteh di Sulawesi Utara ini, di mana saya bisa melihat gunung-gunung yang indah di sekitar saya juga bisa melihat salib, dan saya bisa ada dalam lingkaran kasih ini. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau rumah tangga ada cinta, lalu kehidupan sehari-hari ada cinta, sambil kita bekerja untuk apapun kita bekerja dengan cinta, maka saya percaya segala sesuatunya damai, segala sesuatunya indah, segala sesuatunya tenang, segala sesuatunya luar biasa. Haleluya. Nah, hari ini izinkan saya berbagi dari Bukit Makateteh ini buat setiap saudara tentang siap sedia. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, betul, dalam kehidupan ini kita harus siap sedia dalam segala hal. Tidak selamanya keadaan bisa persis seperti yang kita harapkan. Kadang-kala kita disakiti, kadang-kala kita dikecewakan, kadang-kala kita dikhianati, kadang-kala kita berbeban berat, kadang-kala menurut kita diperlakukan secara tidak adil. Tapi selama kita siap sedia dalam segala hal, kita akan melihat kemenangan, kekuatan, dan kemampuan ilahi yang akan membawa kita masuk pada kehendak Allah yang sempurna. Haleluya. Nah, 2 Timotius 4 ayat 1-8 bilang begini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2 dikatakan apa? Dari 2 Timotius 4 ini, beritakanlah firman, siap sedialah. Nah, ini dia. Jadi itu ke setiap orang percaya, bukan sekedar bagaimana kita berdoa dan menantikan berkat Tuhan. Betul kita harus berdoa, betul kita harus menantikan berkat Tuhan. Tapi setiap kita, Yesus pesan apa? Ada amanat agung yang berkata, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Dan 2 Timotius 4 ayat yang kedua bilang begini, beritakanlah firman. Kita yang sudah menerima anugerah, kita yang sudah menerima kasih karunia, kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman. Jadi kita memberitakan firman bukan karena kita pintar, kita memberitakan firman bukan karena kita hebat, kita memberitakan firman yang pertama karena itu perintah Tuhan. Dan yang kedua, kita memberitakan firman. Kenapa? Karena kita nggak tahan lihat jiwa-jiwa menuju neraka. Sementara firman adalah jawaban, firman adalah kekuatan, dan firman akan mengarahkan manusia kepada jalan yang benar menurut kehendak Tuhan. Dikatakan apa? Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik
atau tidak baik waktunya. Artinya kita sudah sempurna atau belum sempurna. Jadi bukan berarti kalau kita bersaksi, kita ajak orang ke gereja, kita ngomong tentang kebaikan Tuhan, artinya kita sudah sempurna. No. Justru karena kita belum sempurna, kita mau terus diingatkan dengan firman. Karena dengan kita berbicara, kita diingatkan. Dengan kita berbagi, kita juga mendapatkan. Dikatakan selanjutnya apa? Baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Artinya bukan dengan emosi, bukan karena kita jengkel, bukan karena kita, dia nggak benar sih. No. Dengan segala kasih, karena setiap orang bisa salah. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita ada kasih, maka kita akan memberitakan firman. Dikatakan ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya. Dan saya khawatir, inilah hari-hari di mana kita sedang jalani. Akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Orang sekarang nggak mau ditegur. Orang sekarang nggak mau dinasehati. Orang sekarang kalau ditegur, dinasehati ngamuk saudara-saudara, ngotot saudara-saudara. Padahal kita bilang, iya kan, akan ada waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Jadi hari-hari ini adalah penggenapan. Suami tegur istri, istrinya ngamuk. Istri kasih tahu suami, suaminya marah. Orang tua tegur anak, anaknya lebih galak daripada orang tuanya. Nah inilah zamannya di mana manusia mementingkan dirinya sendiri, di mana manusia egois. Dan thank God for the Bible. Terima kasih Tuhan buat Alkitab. Alkitab adalah buku yang luar biasa. Ditulis ribuan tahun yang lalu, tapi isinya masih tetap akurat dan luar biasa. Dikatakan jelas bahwa akan ada masanya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Dan saya khawatir itu hari-hari ini. Orang cuma pengen dengar tentang berkat, tentang mujizat, tentang apa-apa yang menyenangkan buat dirinya dan yang membenarkan dirinya sendiri. Dikatakan apa? Menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya atau keinginan dagingnya. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi apa? Dongeng. Iya kan? Orang sekarang nggak suka ditegur. Orang sekarang cuma suka dipuji-puji, ditinggikan-tinggikan gitu. Makanya dunia hari-hari ini makin banyak dikuasai oleh penjilat, saudara. Ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya betul. Setiap orang yang diselamatkan, dia punya tugas. Saya ulangi sekali lagi, setiap orang yang diselamatkan dia punya tugas. Tugas pertama, Allah meninggalkan dosa. Tugas kedua, bersyukur dalam segala perkara. Tugas ketiga, berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Dan tugas yang keempat yang juga sangat penting, yaitu memberitakan Injil, bersaksi. Dan yang kelima, tugas bertahan, hidup dalam kesucian dan kesetiaan. Karena ini yang Kristus kehendaki, makanya Alkitab bilang, tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat, kata Alkitab. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus saja seorang hamba Tuhan yang hebat harus berhadapan dengan pertandingan yang menakutkan, kata Alkitab. Darahku sudah mulai tercurah sebagai persembahan. Berarti hidup Kristen jangan cengeng, hidup Kristen jangan cepat mengeluh, hidup Kristen jangan wah susah, wah berat. No. Karena kunci hidup Kristen adalah kesetiaan. Tanpa kesetiaan, iman kita sia-sia. Saudara boleh bilang sama saya, saya beriman pada Tuhan. Saya percaya pada Tuhan. Tuhan segala-galanya buat saya. Tapi kalau tidak ada kesetiaan, sia-sia segala sesuatunya. Makanya ayat 8 bilang, sekarang, haleluya, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang, termasuk saudara dan saya, yang merindukan kedatangannya. Yang bisa bertahan sampai kesudahannya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu kunci di sini, katakan siap sedialah. Kadang-kadang kita hanya menantikan berkat, kita menantikan mujizat, dan nggak salah menantikan berkat dan mujizat. Memang Tuhan adalah Allah yang memberkati dan memberikan mujizat. Tetapi kata Alkitab, tunaikan juga tugas pelayananmu. Artinya jangan cuma nantikan berkat dan mujizat, tapi nggak siap pikul salib, nggak siap bekerja keras, nggak siap memberitakan Injil, nggak siap hidup dalam kebenaran. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini namanya bocengli. Ini namanya cuma cari-cari kesenangan diri sendiri. Nah, Tuhan tidak butuhkan orang percaya seperti itu. Dia pasti memberkati, dia pasti mengerjakan mujizat. Tetapi dia juga mau kita mengerjakan bagian kita. Makanya Alkitab bilang siap sedialah. Karena orang kalau siap, ya kan. Saya ingat waktu kita dulu masih kecil belajar belajar karate, ya kan. Lalu harus ada posisi siap kuda-kuda, gedan barai, ya kan. Kita harus siap dengan posisi gedan barai. Nah, posisi ini harus siap betul. Mau ditendang kaki di belakang, mau ditendang kaki di depan, mau dipukul di bagian perut. Kalau kita siap, kita nggak akan jatuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang jatuh bukan karena tidak cinta Tuhan. Banyak orang jatuh bukan karena tidak mengerti firman. Banyak orang jatuh bukan karena tidak mengasihi Kristus dengan segenap hati. Tapi banyak orang jatuh karena tidak siap. Alkitab bilang, berjaga-jaga dan berdoalah. Karena lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang dapat ditelannya.
Iblis paling ahli menunggu waktu celah kita. Makanya Alkitab bilang jangan beri kesempatan pada iblis. Karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kenapa dia harus menyamar sebagai malaikat terang? Dia mencari titik di mana kita tidak siap. Dan pada saat kita tidak siap, di situ dia menyerang kita, ya kan? Nah, ada banyak orang nggak siap memberitakan Injil. Ada banyak orang nggak siap hidup suci. Dia siap pokoknya diberkati, tapi dia nggak siap untuk bertahan. Dia nggak siap untuk pikul salib. Dia nggak siap menghadapi tantangan. Dia nggak siap menunaikan tugas pelayanan. Nah, 1 Petrus 3, 13-17 bilang begini. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Wow, haleluya. Kalau kita harus menderita karena kebenaran, kita bilang kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah. Kembali Alkitab ingatkan kita satu kata penting, siap sedialah. Untuk kita dapat menjadi suami yang baik, kita harus siap sedia. Untuk menjadi istri yang baik, kita harus jadi siap sedia. Untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik, kita harus siap sedia. Untuk menjadi orang-orang muda yang mampu bertahan dalam kebenaran, kita harus siap sedia. Orang-orang yang siap sedia tidak akan mudah dijatuhkan. Orang-orang yang siap sedia akan melakukan yang benar. Orang-orang yang siap sedia tidak mudah tertipu. Dan orang-orang yang siap sedia akan mencapai kehendak Allah yang sempurna. Haleluya, dikatakan apa? Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah dalam segala sesuatu, dalam segala waktu untuk memberi pertanggungjawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu. Tapi, ada tapinya, haruslah dengan lemah lembut dan hormat, ya kan? Jadi artinya jangan karena kita merasa kita benar, karena kita pegang kebenaran dalam Kristus, lalu kita maki orang, kafirkan orang, sesatkan orang. Kau pikir kau panitia surga kah? Iya kan? Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara jangan tertipu. Tetap Alkitab bilang kita harus menjawab. Tetap kita harus mempertanggungjawabkan, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, bukan dengan kebencian, bukan dengan sok jago, sok pintar, sok hebat, sok merasa diri yang paling benar. No, tetap menghargai, tetap dengan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang salah dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Kadangkala kita karena merasa punya kebenaran dalam Kristus, kita sombong. Kita sok jago, kita sok tahu, kita gampang sekali menyesatkan orang, kita gampang sekali mengutuk orang, oh dia nggak mungkin masuk surga, dia begini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tugas kita memberitakan. Ada orang-orang yang akan menyerang kita, tetap memberkati. Karena itulah panggilan kita, setiap kita harus memberitakan Injil. Makanya saya pelajari, setiap pemberitaan Injil harus memiliki mental yang siap sedia. Kita yang sudah diselamatkan harus memberitakan Injil. Dan setiap kita yang menyebut diri sebagai orang yang sudah diselamatkan dan siap menjadi pemberita Injil harus punya mental yang siap sedia. Coba lihat 2 Tawarin 29 ayat 11. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Ya kan? Alkitab juga ingatkan kita jangan lengah. Kenapa? Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban hari-hari, korban baginya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu permainan setan adalah kalau Tuhan sudah memilih kita, Dia nggak bisa menghambat. Tetapi dia membuat kita lengah. Dia membuat kita nggak siap. Sehingga banyak orang yang sudah melayani, sudah terlibat dalam pelayanan, bahkan sudah menjadi hamba Tuhan, saudara. Tapi kemudian jatuh. Sampai kita kaget, kok bisa begitu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ragukan imannya, no. Kita ragukan kasihnya kepada Tuhan, no. Kita ragukan kuasa Roh Kudus dalam dirinya, no. Yang kita mengerti hari ini, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak siap. Dan iblis masuk di saat yang tidak siap itu dan menjatuhkannya. Nah makanya saya pelajari. Kita harus siap sedia. Satu, menghadapi serangan iblis kapan saja. Makanya Alkitab bilang kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan menghadapi si tipu daya muslihat iblis. Yang kedua, kita harus siap sedia. Diperintahkan Tuhan kemana saja dan melakukan apa saja. Hidup ini jangan cuma cari yang enak, bos. Hidup ini jangan cuma cari yang menyenangkan, bos. Hidup ini taat, kita hamba kok. Tuhan perintahkan kita untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Amin, siap. Waktu kita siap melakukan apa saja dan kemana saja. Mau ada tantangan, mau ada pergumulan. Alkitab bilang melewati air kamu tidak akan dihanyutkannya. Melalui api kamu tidak akan dihanguskannya. Tuhan yang akan melindungi kita. Yang ketiga, kita harus siap sedia direndahkan, disakiti serta dilukai. Nah ini yang orang gak terima. Kita cuma siap untuk dipuji. Kita cuma siap untuk mendapat keuntungan. Tapi kalau kita disakiti, dilukai, kita dikecewakan, kita direndahkan. Wow kita berontak, saya kan juga manusia. Kita manusia tapi hamba. Kita manusia tapi sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Sehingga kita hidup, tapi bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam hidup kita. Yang keempat, kita harus siap sedia menyatakan kemuliaan Kristus. Tidak perlu tahu dalam situasi hati bagaimanapun. Jangan iman Kristen kita mut-mutan. Kalau hati lagi senang, kita bersorak-sorai. Kalau hati lagi gak enak, kita juga marah-marah. Nggak bisa begitu. Ya kan?
Masa ikut arah angin, saudara? Hidup Kristen nggak bisa begitu. Mau lagi hati hancur, hati lagi kecewa, hati lagi sakit, tetap bersyukur, tetap maju, tetap bersemangat. Kita harus siap sedia karena Tuhan sudah pilih kita. Dan kalau Tuhan pilih kita, Tuhan juga mampukan kita melewati segalanya, saudaraku. Tuhan pasti bela kita. Kadang-kadang kita bingung kenapa ada orang-orang percaya yang jatuh. Jawaban saya sederhana. Kita jatuh, kita akhirnya goyah. Sering kali kejadiannya bukan karena kita kurang iman, bukan karena kita kurang cinta Tuhan, tapi karena kita tidak siap sedia. Hari ini saya percaya dari Bukit Makatete yang ada di Warembungan ini, di Sulawesi Utara, saya hanya mau ingatkan buat saudara, siap sedia dalam segala hal kata Alkitab. Kita siap menghadapi serangan iblis kapan saja, kita siap diperintahkan Tuhan kemana saja dan melakukan apa saja. Kita siap direndahkan, disakiti serta dilukai, bahkan kita siap menyatakan kemuliaan Kristus, tidak perlu tahu dalam situasi hati bagaimanapun juga. Yang kedua pembahasan kita, bagaimana kita menyiapkan diri. Yang pertama kata Alkitab, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Iya kan? Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Topeng keselamatan, perisai iman, iya kan? Kaki kerelaan untuk memberitakan Injil, iya kan? Lalu pedang roh, iya kan? Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang kedua, memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Ini penting sekali. Jangan hati kita hanya dipenuhi dengan target-target kita, ambisi-ambisi kita. Wah bahaya, saudara. Apalagi udah dipenuhi dengan kepahitan, kekecewaan kita. Wah berat, saudara. Penuhi hati kita dengan firman. Penuhi hati kita dengan kasih Tuhan. Penuhi hati kita dengan janji-janji Tuhan. Yang ketiga, jaga motivasi hidup kita agar tetap ada kehendak Tuhan. Ya kan? Supaya kita tetap ingat doa Kristus. Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ada saatnya badai-badai besar menerpa. Ada saatnya isu-isu menakutkan terjadi. Tapi di saat itu pastikan kita tetap menjaga motivasi hidup kita Tuhan. Agar biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi. Yang keempat, menyadari kita lemah, tak berdaya, serta tak punya apa-apa tanpa Kristus. Ini penting sekali. Bagaimana kita menyiapkan diri waktu kita sadar, saya nggak punya apa-apa. Makanya Ayub kehilangan segala-galanya, dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Kenapa kita kecewa, kenapa kita marah? Karena kita merasa ini saya punya. Saya nggak terima dong. Kesehatan ini saya punya, kenapa saya sakit? Barang-barang ini saya punya, kenapa diambil? Ini semua punya saya, kenapa terbakar rumah saya? Ini anak saya punya, kenapa anak saya akhirnya meninggal? Wah marah saudara-saudara, ini orang tua saya punya. Kenapa saya udah berdoa orang tua saya nggak sembuh malah mati? Wah marah saudara-saudara, ini yang saya bilang. Kita tidak siap sedia untuk menyadari bahwa kita sebetulnya lemah, tak berdaya, serta tak punya apa-apa tanpa Kristus. Waktu kita menyadari semuanya, saudara yang kasih dalam Tuhan, di situ ada kekuatan baru, haleluya. Dan yang kelima, bagaimana kita senantiasa menyiapkan diri kita, yaitu dengan tetap berjaga dan berdoa. Alkitab berkata, berjaga dan berdoalah kamu supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Dengan kita tetap berjaga berdoa dalam segala hal, puji Tuhan. Dalam segala hal baca Alkitab. Dalam segala hal naikkan puji-pujian buat Tuhan. Kita jaga hidup hati kita dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kesiapsediaan kita akan menuntun kita pada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Nah selanjutnya saya pelajari, apa berkat yang kita dapatkan jika kita bersiap sedia dalam segala hal. Yang pertama, kita akan dapat kepekaan dari Tuhan akan mana yang Tuhan sedang kerjakan atau mana yang adalah serangan iblis. Kadang-kadang kita menghadapi masalah, tapi itu bagian dari proses Tuhan buat hidup kita. Kita taat, kita sabar, kita setia. Tapi kalau ini serangan iblis, kalau kita bilang lawan. Di dalam hidup ini ada yang karena kesalahan kita. Kalau kejadian terjadi karena kesalahan kita mesti berubah. Kita mesti bertobat, kita mesti perbaiki hidup. Tapi ada masalah-masalah yang terjadi sebetulnya karena serangan iblis. Kalau serangan iblis, lawan. Tolak, lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Tapi yang ketiga, ada bagian-bagian tertentu yang merupakan proses dari Tuhan. Kalau itu proses dari Tuhan, sabar saja. Karena di ujung jalan kesabaran ada berkat kemuliaan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Jadi ingat ya, berkat saya pelajari yang dapat kita terima jika kita bersiap di dalam Tuhan. Yang pertama, iya kan, kepekaan akan mana yang Tuhan sedang kerjakan dan mana yang merupakan serangan setan. Yang kedua saya pelajari, apa berkat yang akan kita terima jika kita siap sedia. Kita akan mengerti kejelian melihat kesempatan ketika Tuhan sedang buka pintu. Iya kan? Kalau kita belajar siap sedia, kita mendapat kejelian dari Tuhan. Wah ini Tuhan sedang bekerja. Ini Tuhan sudah buka pintu. Bangsa Israel belajar. Move when the cloud is moving. Bergeraklah ketika kuasa Tuhan sedang bekerja. Waktu Tuhan sudah buka pintu, di situ kita harus masuk. Alkitab bilang, bangsaku tidak menyadari saat Allah melawat kita. Haleluya. Dan yang selanjutnya, yang ketiga saya pelajari, kita akan mendapat kekuatan dalam masa-masa sukar dan menyakitkan. Kenapa kita kecewa? Kenapa kita putus asa? Kenapa kita jatuh? Kenapa kita dendam? Karena kita tidak siap sedia.
Jadi pada saat yang menyakitkan yang ada dalam pikiran kita, saya mau balas. Saya nggak terima, masa saya perlakuan seperti ini? Enak aja dia. No. Kalau kita siap sedia, kita tahu, oh ini permainan iblis. Saya harus lebih tenang. Saya harus lawan iblis, tapi saya harus kasih orangnya. Oh ini proses Tuhan, saya sabar, saya siap. Oh ini kesalahan saya, oh iya saya minta ampun Tuhan. Mungkin masalah rumah tangga ini karena kesalahan saya minta ampun Tuhan. Nah waktu kita ngerti, disinilah kekuatan baru datang. Yang keempat, adanya hikmat dan kebijaksanaan dalam situasi-situasi yang serba salah dalam kehidupan dan pelayanan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keadaan tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi tahukah saudara, waktu kita mulai belajar siap sedia, kita mendapat hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga kita mampu mengambil keputusan-keputusan yang Kristus kehendaki. Karena ingat, selalu saya katakan, bahwa banyak kita salah bukan karena bodoh. Banyak kita salah seringkali bukan karena kita tertipu setan. Tapi karena kita gagal menentukan keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup ini. Itu sebabnya Alkitab ajarkan siap sedialah. Saudaraku, engkau sudah dipilih Tuhan. Engkau sudah diselamatkan Tuhan. Karena ada berkat luar biasa bagimu, yaitu engkau harus menunaikan tugas pelayanan. Apa tugas kita? Tugas kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tugas kita tetap bertahan. Tugas kita tetap setia. Dan tugas kita menjaga hati dan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan tugas kita juga adalah mentuntaskan amanat agung. Bukankah amanat agung berkata pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jangan tunggu kita sempurna dulu, jangan tunggu kita hebat. Karena dengan kita berbagi firman, maka kita juga akan menerima firman. Dengan mengingatkan kita akan diingatkan. Dengan menguatkan kita akan dikuatkan. Waktu masing-masing kita menunaikan tugas pelayanan. Yang akhirnya kita bungkus, kita meteraikan dengan apa? Dengan kekudusan, kebenaran, dan kesetiaan. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada berkat istimewa Tuhan sediakan. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan sekali lagi, siap sedialah. Saya tahu engkau mencintai Tuhan. Saya tahu Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Tapi kalau engkau tidak siap sedia, engkau gampang sekali dibujuk. Kalau engkau hanya cuma nunggu berkat, akhirnya engkau banyak tertipu. Tapi kalau engkau siap sedia melaksanakan tugas pelayanan, engkau siap sedia hidup dalam kesucian, engkau siap sedia menjadi pemberita-pemberita Injil, maka berkat istimewa Tuhan sediakan. Haleluya. Di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian, nomor telepon hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap berdoa 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karena kami rindu menjadi sahabat doa yang mengarahkan saudara berterang kasih, anugerah, berkat, dan kuasa Tuhan yang sempurna. Secara khusus melalui program ini dari Bukit Makatete yang ada di Rawinbungan ini, saya juga mau berdoa buat setiap saudara sekalian. Saudara-saudara yang sakit, saudara yang berbeban peran, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Izinkan saya berdoa sekarang. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap pemirsa dari Rawinbungan di Makatete yang ada di Sulawesi Utara. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Setiap mereka dikuatkan Tuhan untuk melihat anugerah dan kuasa Tuhan. Sehingga mulai hari ini kami menjadi orang yang siap sedia. Bukan hanya menerima dari Tuhan, tapi juga berbagi bagi kemuliaan Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Turunlah anugerah, mujizat, kuasa Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati saya sangat sukacita untuk ada di tempat ini dalam pemandangan yang sangat indah. Dari sini saya bisa melihat seluruh kota Manado. Ada Gunung Manado Tua di sana dan ada Gunung Soputan di sini. Ada gunung-gunung yang lain, saudara. Indah sekali pemandangan dari tempat ini. Dan ada salib juga yang berdiri tegak di sana, mengingatkan kepada kita. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini dari tempat ini saya mau ingatkan buat saudara, mari kita tetap melangkah dalam kepastian. Siap sedia, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya.